Pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya dunia kita kalau satu aja momen penting dalam sejarah itu nggak pernah terjadi? Nah hari ini kita bakal coba menjelajahi salah satu skenario bagaimana jika yang paling dasar. Sebuah cerita yang kita semua tahu, tapi kita akan lihat dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kamu bayangin sebelumnya. Di setiap cerita besar, pasti ada satu titik balik. Bagi kita, umat manusia, katanya titik balik itu adalah satu keputusan. Satu tindakan yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya, wah, kerasa sampai ribuan tahun kemudian. Yuk kita lihat lebih dekat momen krusial itu. Oke, untuk benar-benar ngerti dampaknya, kita perlu mulai dengan sebuah pertanyaan. Satu pertanyaan yang jadi inti dari semua pembahasan kita hari ini. Bagaimana jika Adam tidak pernah memakan buah terlarang? Coba deh pikirin sejenak. Keputusan yang satu ini, kalau aja diubah, bisa-bisa sejarah manusia itu belok ke jalan yang beda banget. Nah, mari kita coba bayangin. Kira-kira kayak apa ya jalan yang itu? Jawaban pertama yang mungkin langsung muncul di kepala kita, yah, gambaran surga yang abadi kan? Sebuah dunia di mana nggak ada kesalahan, nggak ada pengusiran. Coba kita dalami dulu kemungkinan yang satu ini. Logikanya kan simple ya. Kalau nggak ada pelanggaran, ya nggak perlu ada hukuman dong. Cerita umat manusia bisa aja terus berlanjut di taman surga itu. Jadi sebuah utopia yang nggak pernah berakhir. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua jalur yang beda banget. Di satu sisi, jalan yang kita kenal, yang mulainya dari sebuah kesalahan. Di sisi lain, sebuah jalan yang nggak pernah kita lewati, dunia yang tetap sempurna. Beda banget kan kelihatannya? Tapi, tunggu dulu. Apa iya dunia yang serba sempurna itu beneran lebih baik? Coba kita pikirin lebih dalam lagi. Kalau kita tetap di surga, jangan-jangan malah ada sesuatu yang berharga yang justru hilang selamanya? Nah, ini dia nih paradoksnya. Surga memang bakal terjaga, tapi dengan konsekuensi apa? Apakah dalam kesempurnaan itu kita malah kehilangan sesuatu yang esensial? Sesuatu yang justru jadi penentu siapa kita sekarang? Soalnya gini, cerita ini tuh lebih dari sekedar kesalahan. Ini adalah sebuah siklus yang fundamental banget. Ada pelanggaran, terus diikuti penyesalan, dan diakhiri dengan pengampunan. Ini adalah pelajaran besar pertama tentang rahmat dan kesempatan kedua. Sebuah fondasi moral bagi kemanusiaan. Tanpa kejadian itu, konsep-konsep inti kayak ujian kehidupan, kekuatan tobat, dan hikmah di balik kesalahan mungkin nggak akan pernah kita pahami sedalam ini. Semuanya berakar dari satu momen itu. Oke, jadi sejauh ini kesimpulannya kayaknya lurus-lurus aja. Nggak ada buah, nggak jadi turun ke bumi. Tapi kita juga kehilangan pelajaran penting soal taubat. Kelihatannya cukup jelas ya. Dan disinilah ceritanya jadi jauh lebih rumit. Gimana kalau selama ini kita salah fokus? Gimana kalau buah itu ternyata bukanlah alasan utamanya? Soalnya, ada sudut pandang lain, sebuah argumen tandingan yang benar-benar membalikkan seluruh cerita ini. Sudut pandang yang bilang kalau semua ini emang udah bagian dari rencana yang nggak bisa dihindari. Poin ini ngubah segalanya. Menurut pandangan ini, turunnya manusia ke bumi itu bukan hukuman yang nggak terduga, malah itu adalah sebuah tujuan yang udah ditetapkan dari awal. Bukan akibat dari kesalahan, tapi bagian dari sebuah rencana ilahi yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kita pakai kerangka berpikir ini, bumi itu bukan tempat pengasingan. Bumi itu emang dari dulu udah jadi tujuan akhir. Tempat di mana manusia seharusnya menjalankan perannya sebagai pengelola atau khalifah. Ini artinya peran buah terlarang jadi beda banget. Bukan lagi sebagai penyebab utama, tapi lebih kayak pemicunya aja. Sebuah katalisator yang memulai perjalanan yang emang udah ditakdirkan untuk terjadi, mau ada atau nggak ada buah itu. Oke, jadi kita punya dua gagasan yang kelihatannya saling bertentangan. Gimana kalau sekarang kita coba satuin keduanya? Apa yang bisa kita pelajari kalau kita bandingin dua-duanya? Coba deh lihat perbandingannya. Mau itu di jalur A, di mana buahnya dimakan, atau di jalur B, di mana buahnya ditolak, hasil akhirnya tetap sama, turun ke bumi. Bedanya bukan di tujuan akhir, tapi di perjalanan dan pelajarannya. Entah kita belajar lewat taubat dan pengampunan, atau lewat ujian lain yang kita nggak tahu, tujuannya mungkin emang selalu sama. Nah, jadi ini dia inti pemikirannya. Mungkin tujuan akhir, yaitu hidup di bumi, itu nggak pernah bisa dihindari. Tapi cara kita sampai ke sana itu penting banget. Peristiwa buah terlarang itu ngasih kita pelajaran dasar tentang kesalahan, penebusan, dan rahmat.
Tanpa itu, pondasi pemahaman kita sebagai manusia bakal dibangun di atas cerita yang sama sekali berbeda. Dan saya akan tinggalin kamu dengan pemikiran ini. Bisa jadi nggak sih sebuah kesalahan itu justru jadi bagian paling penting dari sebuah rencana? Mungkin apa yang kita anggap sebagai sebuah penyimpangan sebenarnya adalah bagian inti dari sebuah desain yang lebih besar. Coba deh renungkan. Terima kasih ya udah bergabung dalam perjalanan pikiran ini.